Saya Santoso Huta Barat. Saya akan sampaikan tentang manusia bertopeng. Apakah manusia bertopeng? Dalam ilmu perilaku, manusia bertopeng bisa mengartikan pertama, manusia ingin memberikan penampilan, menunjukkan penampilan karena tuntutan situasi. Artinya, ini adalah situasi yang positif. Misalkan, dia memiliki satu kemampuan di dalam bidang marketing, tetapi karena tuntutan, dia harus menjadi seorang akuntan atau berhubungan pekerjaannya dengan pencatatan keuangan. Nah, ketika dituntut oleh situasi, maka bakat seorang marketing atau sales, dia akan simpan sementara waktu dan dia akan bekerja sebagai seorang akuntan. Ini ada disebut dengan manusia bertopeng, dalam arti seseorang ingin menunjukkan satu penampilan karena tuntutan situasi. Itu manusia bertopeng dalam tujuan positif. Namun ternyata ada banyak manusia yang bertopeng atau berperilaku untuk menutupi kelemahan, kekurangan dirinya. Misalkan dia seorang yang dilahirkan dengan ekonomi yang sangat lemah. Nah, karena melihat banyak orang lain yang berpenampilan sangat kaya, sangat mewah, maka dia tidak bisa terima keadaan dia hari ini. Sehingga dia akan mencoba untuk menunjukkan dirinya bahwa dia juga mampu menjadi seperti mereka. Flexing adalah kata yang populer hari-hari ini. Seseorang yang secara ekonomi lemah, tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia seperti seorang yang kaya. Ini penampilan yang disebut dengan bertopeng secara negatif. Saudara sekalian, manusia memiliki banyak sekali potensi-potensi dalam dirinya. Baik potensi-potensi negatif maupun potensi-potensi positif. Ketika kita urai, maka potensi-potensi itu bisa akan menjurus kepada potensi studi, potensi karir, potensi relasi sosial, potensi-potensi dalam team building, Bapak Ibu Saudara, baik di bisnis, pekerjaan maupun di bentuk-bentuk organisasi lainnya. Kenapa terjadi banyak sekali manusia-manusia bertopeng, Bapak Ibu semua? Dalam ilmu perilaku ada 3 unsur yang menentukan ekspresi manusia. Pertama adalah temperamen, itu bicara tentang informasi genetik yang membuat seseorang bisa berperilaku apa adanya. Misalkan dia seorang introvert, maka dia memiliki satu potensi ekspresi di dalam pekerjaan yang berhubungan dengan angka, matematis, pembukuan, atau bagian analisa atau penelitian. Sedangkan yang lainnya, misalnya dia punya satu potensi sebagai seorang yang bertemperamen ekstrovert, maka dia ada di frontliner, seorang yang berhubungan dengan orang lain, marketing, bagian sales, dan sebagainya. Maka itu akan bisa membawa dia kepada satu kondisi real. Ya, itu namanya adalah satu unsur yang mempengaruhi ekspresi. Yang kedua, unsur ekspresi manusia atau perilaku sehari-hari disebut dengan karakter. Karakter respons ketika seseorang dibawa tekanan, maka dia akan berperilaku seperti apa? Ketika seseorang memiliki bakat seorang peneliti, ketika dia mengalami kegagalan, taruhlah seperti Thomas Alva Edison 1000 kali lebih gagal dalam percobaannya untuk menemukan elemen lampu pijar, tapi dia tetap berjuang. Responnya adalah berjuang mencari solusi-solusi baru. Itu karakter. Dan yang ketiga adalah ekspresi manusia dipengaruhi oleh yang disebut dengan personality, yaitu satu penampilan manusia karena tuntutan situasi, tuntutan pekerjaan, tuntutan keluarga, tuntutan pasangan hidup, tuntutan studi, dan segala macam. Nah, dalam ilmu perilaku, 30% temperamen itu yang dipengaruhi faktor genetik mempengaruhi ekspresi, sedangkan 70% adalah faktor lingkungan yang terdiri dari personality dan karakter. Nah, kenapa ada manusia bertopeng? Karena seringkali terjadi ketidakseimbangan atau tidak berdamainya antara temperamen dengan faktor lingkungan tadi, yaitu antara personality, karakter dengan temperamen. Artinya, tidak ada relevansi. Misalkan dia seorang yang punya bakat seorang introvert, tapi dia berperilaku seperti ekstrovert karena tuntutan situasi. Tidak mengapa, asalkan tujuannya positif. Tapi kalau dia tidak menerima diri dia sebagai seorang introvert, dia berperilaku sebagai ekstrovert, misalnya dia punya bakat seorang peneliti, tapi karena dia tidak terima pekerjaan-pekerjaan seperti itu, dia menjadi seorang sales. Nah, saudara sekalian, saya mau kasih tahu bahwa ketidakseimbangan, ketidakrelevannya antara faktor genetik dengan faktor lingkungan seringkali menimbulkan konflik of interest. Dan hari ini saya mau berikan kabar baik bahwa pelatihan kami itu potensi yang akan ditemukan dalam proportional coaching kami, cara cepat dan tepat analisa potensi studi, karir, tim kerja, dan relasi, akan membantu Bapak Ibu untuk menemukan potensi unik Bapak Ibu dan bagaimana ekspresi dalam kehidupan sehari-hari. Sekiranya potensi itu tidak relevan atau tidak berhubungan antara temperamen dengan faktor lingkungan, yaitu faktor personality tadi, maka kami punya tips-tips yang sangat cermat
dan teruji sampai 93% keakuratannya untuk bisa membawa bapak ibu sekalian untuk bisa menjadi